Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله الذي جعل الصيام تزكية لنفوسنا وتطهيرا لقلوبنا وكفارة عن سيئات أعمالنا ورحمة في قلوبنا. أشهد أن لا إله إلا الله العفو الكريم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الرأفة والكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم ترحمون. Masyiral muslimin, hadirin bapak-bapak jamaah salat Jumat Masjid Baitur Ridwan rahimakumullah. Dalam sebuah hadis muttafaq alaih disebutkan bahwa bunyal Islam ala khamsin, agama Islam dibangun atas 5 perkara: syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa saumu Ramadan, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Agama Islam ini dibangun atas 5 pondasi, yang kemudian 5 pondasi ini dikenal sebagai rukun Islam, yang pasti kita sudah faham dan mengingatnya betul karena diajarkan sejak kecil. Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Menariknya, walaupun agama Islam ini, lebih khusus lagi peribadatan di dalam Islam, baik salat, puasa, haji, zakat, bahkan termasuk 2 kalimah syahadat, yang itu merupakan aspek keimanan kita. Selalu Allah Subhanahu wa ta'ala kaitkan kegiatan-kegiatan ibadah ritual itu dengan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah sosial. Tersebutlah misalkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. 3 kali Rasul menyebutkan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, qila man ya Rasulullah, siapa orang yang kau maksud itu wahai Nabi? Orang yang kau sumpah demi Allah 3 kali tidak beriman, siapa itu ya Rasulullah? Maka kata Rasul menjawab kepada para sahabatnya, la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seorang yang punya tetangganya tidak pernah merasa aman dengan kehadiran diri. Padahal kita tahu
kalimah thayyibah, ucapan lisan mengucapkan syahadat, tapi bagaimana selalu ucapan dua kalimah syahadat ini tidak semata-mata ucapan di lisan, tapi perlu dibuktikan, perlu diimplementasikan, diperlihatkan dalam tataran kehidupan sosial bermasyarakat. Itu sebabnya kita juga mengerti sekarang, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan hari kiamat, dianggap dia itu tidak percaya kepada hari kiamat, mendustakan hari pembalasan. Apa indikatornya di situ disebut? Padahal ini persoalan iman. Kan tidak percaya hari kiamat itu urusan iman, rukun iman. Tapi kenapa indikatornya itu? Alladzi yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang tidak mendorong untuk memberi makan kepada orang miskin. Orang yang menghardik anak yatim. Bayangkan, ini berarti bahwa setiap ibadah di dalam Islam, hatta rukun iman sekalipun, itu selalu dikaitkan dengan keberadaan kita dalam kehidupan sosial masyarakat sesama manusia. Maka keliru kalau kemudian ada orang hanya asik beribadah kepada Allah, tenggelam di dalam kenikmatan ritual yang itu menjadi kesalehan dirinya, kemudian dia abai terhadap lingkungan masyarakat sosial di sekitarnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita lihat tentang puasa. Bagaimana puasa pun dikaitkan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar aspek ibadah ritual, menahan makan, menahan tidak minum, menahan tidak berhubungan badan di siang hari Ramadan, tapi juga ternyata punya dimensi lain yang itu selalu ujungnya adalah kesalehan dan kebaikan sosial bermasyarakat. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa ketika puasa fala yarfuth, jangan suka berkata kotor, hampir mirip-mirip dengan pesan haji, wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Hampir seluruh bangunan Islam itu, ibadah-ibadah itu selalu dikaitkan dengan kehadiran dan fungsi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, termasuk ibadah puasa juga. Memang aspek ritualnya sedang kita lakukan saat ini, tapi jangan pernah merasa cukup bahwa dengan hanya aspek ritual ini kemudian selesai sudah, aman. Belum. Itu sebabnya agama kita mengajarkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang terkenal bahwa kalau kamu sedang berpuasa, ada orang mencaci kamu, ada orang mengajak kamu berantem berkelahi, ada orang menyebarkan fitnah tuduhan kepada kamu, katakan saja inni shaimun, saya puasa. Nggak usah dibalas, karena kalau dibalas akan menimbulkan anak cucu dari kata-kata yang tidak baik terus menerus bertambah. Itu sebabnya dalam Islam itu kalau ada sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang menyakitkan kita dizolimi dengan ucapan-ucapan misalkan, tidak usah dibalas. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' illa man zulim. Karena setiap balasan dari ucapan kita yang buruk itu akan melahirkan anak cucu yang baru dari ucapan-ucapan yang buruk. Itu sebabnya Rasul kenapa kalau dimaki diam aja, diam atau kita pergi. Begitu kita membalas, yang tadinya cacian itu satu arah dari dia ke kita saja, ketika kita balas jadi dua. Apa selesai? Tidak, orang itu yang memulai akan nambah lagi. Apa kita akan berhenti? Kita akan balas. Yang tadinya satu beranak cucu jadi banyak. Begitu kalau bulan puasa, media sosial, WA atau apapun, hati-hati. Artinya apa yang tidak baik sudah tidak usah.
Apa yang kita dicaci orang, berita-berita bohong, abaikan saja. Biarlah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita untuk lebih dekat kepadanya melalui ibadah-ibadah, sehingga kita tidak perlu harus membalas setiap kezaliman yang ditimpakan kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita ingat bahwa puasa itu esensinya adalah takwa, la'allakum tattaqun. Secara mudah takwa itu tinggalkan kemungkaran, itu namanya takhalli, dan al-hassu 'alal munjiyat, lakukanlah kebaikan. Sebelum melakukan kebaikan, agama mengajarkan lebih dulu takhalli. Takhalli itu bersihkan dulu dari kotoran-kotoran. Maka orang yang berpuasa duduk saja, tidak kemana-mana, itu sudah selamat, sudah baik. Itu duduk saja tidak kemana-mana sudah sempurna puasanya, dia tidak buat dosa. Duduk saja kan, nggak ngobrol sama temannya, nggak ngobrol kesana kemari, dia duduk saja, tidak baca Quran, duduk saja. Mau ngelamunkah, mau tafakur, dia duduk saja, sudah selamat dia. Artinya dia sudah menghindari dari perbuatan dosa. Syukur-syukur bisa tahalli, bisa memperbagus dengan amal-amal kebaikan. Nah, orang yang berpuasa selalu oleh Rasulullah SAW dikaitkan pada akhirnya dengan zakatul fitrah. Dalam hadis kita ketemu, innallaha farada alaikum zakatal fitri ala dzakari wal untha wal hurri wal abdi wa alal muslimi minal muslim. Allah telah memfardukan zakat fitrah kepada kalian, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang merdeka maupun orang budak, baik kepada tuan maupun kepada hambanya, seluruhnya terkena kewajiban zakatul fitrah. Zakatul fitrah itu mengeluarkan makanan pokok atau seharga itu diberikan kepada fakir miskin. Orang yang selesai puasa tidak membayar zakat fitrah, maka pahala puasanya masih tergadai. Bagaimana menebusnya? Tebuslah dengan zakat fitrah. Diberikan ke siapa zakat fitrahnya? Kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ini maknanya bahwa ibadah puasa yang ritual ini belum selesai, masih tergadai, perlu ditebus, akan menjadi kembali milik kita kalau kita sudah keluarkan zakat fitrah. Jadi agama Islam ini bukan agama sekuler, ibadah dengan dunia tidak berkait. Kita pokoknya yang penting ibadah pada Allah, tidak peduli lingkungan sosial, masyarakat, masa bodoh. Tidak begitu. Kalau iya betul anggapan itu, tidak akan ada zakat fitrah. Udah aja kita puasa cukup, perbanyak tarawih, perbanyak tadarus, tapi semua pahala itu masih Allah gantung, masih Allah tahan, masih tergadai di sisi Allah. Akan menjadi milik kita, dikembalikan pahalanya itu kalau kita sudah keluarkan zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang menarik lagi, bahwa di dalam agama Islam itu setiap ibadah ritual, kalau dia melanggar, ada kesalahan, maka cara membayar atas pelanggaran itu, atas kesalahan itu selalu dengan ibadah sosial. Orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan melanggar aturan, apa cara bayarnya? Cara dia menebus dosanya apa? Memberi makan 60 orang miskin. Makan orang miskin. Artinya apa? Itu ibadah sosial, ibadah ritual, melanggar, tapi cara kita menebus kesalahan itu
kasih makan orang miskin. Haji juga sama, ada dam. Dam itu apa? Sembelih hewan. Untuk siapa? Fakir miskin. Selalu begitu di dalam Islam. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang tua renta sudah tidak sanggup lagi berpuasa, boleh kamu tidak puasa. Ibadah ritualmu puasa tidak ada, tidak usah. Tapi cukup kamu bayar fidyah. Kepada siapa fidyah itu? Fidyatun ta'amu miskin, kepada memberi makan kepada orang miskin. Jadi, tapi tidak pernah ada kebalikan. Kalau kita kesalahan melanggar hubungan sosial, kemudian kita cara bayarnya dengan ibadah ritual, hampir khotib temukan tidak ada. Contoh misalkan, ya, saya punya hutang 10 juta sama orang, saya tidak akan bayar, padahal saya mampu. Saya tidak akan bayar, saya akan bayar saja melalui sholat. Gak ada, gak ada itu. Saya punya hutang, saya tidak akan bayar, saya ganti saja dengan sholat. Nggak ada. Tapi kalau orang tidak sholat, orang tidak puasa, masih ada keharusan membayar fidyah. Orang melanggar aturan puasa, ada kewajiban bayar fidyah. Ibu hamil menyusui tidak perlu puasa, daripada ASINya berkurang mengancam keselamatan bayinya. Tidak usah puasa, bebas kata Allah. Kamu cukup bayar fidyah. Padahal puasa ibadah ritual, tapi cukup diganti dengan fidyah. Itu maknanya sekali lagi bahwa kalau ada kesalahan dalam ibadah ritual, ditebusnya dengan ibadah sosial. Tapi kalau kita punya kesalahan sosial, kesalahan kemanusiaan, hutang kemanusiaan, tidak ada cara lain membayarnya kecuali kita menyelesaikan secara kemanusiaan, dan tidak bisa ditutupi dengan ibadah ritual. Nggak bisa. Punya hutang udah dianggap beres dah, ya, orangnya juga udah mati, aman. Nggak ada aman. Saya perbanyak sholat aja, nggak bisa. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, ibadah ritual itu selalu berkait dengan kesalehan sosial, dengan kehidupan masyarakat. Tapi apa yang menjadi hutang kemanusiaan kita, apa yang menjadi kesalahan sosial kita, tidak bisa semata-mata ditutupi dengan ibadah ritual. Ini yang harus kita fahami, supaya kita menempatkan ibadah ritual itu dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah sebagai penutup pernah mengingatkan, orang kalau tidak mampu banyak sholat, kasih saja dalam puasa itu segelas air untuk orang yang berpuasa. Itu kan luar biasa. Bagaimana ibadah ritual itu selesai dengan segelas air, kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan kita semakin baik ritualnya juga, tapi juga tidak mengabaikan kehidupan sosial bermasyarakat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.